Pernah nggak sih kalian merasa hari-hari itu kayak maraton tanpa garis finish? Lari sana, lari sini, dikejar deadline, disenggol masalah, pokoknya ruwet banget. Kalau aku sih, sering banget. Tapi anehnya, di tengah semua kekacauan itu, aku punya satu senjata andalan, nyengir. Iya, nyengir selebar-lebarnya, sampai pipi kram. Banyak yang bilang aku aneh, kurang kerjaan, atau malah dikira nggak punya beban. Padahal, justru karena bebannya banyak, nyengir jeti satu-satunya caraku buat bilang ke dunia, "Oke, kamu boleh coba jatuhkan aku." Tapi aku nggak akan berhenti tersenyum. Dan ternyata, kebiasaan anehku ini malah jeti awal dari sebuah cerita yang nggak pernah aku duga sebelumnya. Cerita tentang bagaimana senyumanku menabrak dunia seseorang yang super serius, kaku, dan kayaknya alergi sama yang namanya ketawa. Kisah ini dimulai di sebuah pagi yang, seperti biasa, super kacau. Aku telat bangun, roti gosong, dan pas lari ke halte bus, sepatuku nyangkut entah di mana. Alhasil, aku ketinggalan bus. Sambil ngos-ngosan dan pasrah, aku cuma bisa duduk di bangku halte sambil nyengir, menertawakan kekonyolanku sendiri. Nah, disitulah aku pertama kali melihatnya. Cowok dengan setelan rapi, kacamata bingkai tebal, dan wajah yang kayaknya dipahat dari batu. Datar, tanpa ekspresi, dia lagi fokus sama laptopnya. Tapi aku tahu, dia melirikku dengan tatapan. Aneh, mungkin dia pikir aku baru kabur dari suatu tempat. Aku sih cuek aja, malah makin lebar senyumku. Pertemuan kedua terjadi di kedai kopi langgananku. Antreannya panjang banget, dan mesin kasirnya tiba-tiba error. Semua orang mulai menggerutu, suasana jadi tegang. Dan aku, tentu saja, aku mulai nyengir. Aku coba menghibur diri sendiri, mikirin hal-hal lucu. Tiba-tiba, dari belakangku, ada suara berat yang nyeletuk. Apa ada yang lucu? Aku menoleh, dan ternyata itu dia, si cowok muka batu dari halte bus. Aku kaget, tapi langsung pasang senyum andalan. Hidup ini udah cukup rumit. Mas, kalau nggak ditertawain, nanti kita yang ditertawain hidup. Jawabku asal. Dia cuma menatapku datar, tapi aku lihat, ada sedikit kedutan di sudut bibirnya. Sedikit banget, hampir nggak kelihatan. Tapi aku lihat, sejak saat itu, kami jadi sering ketemu tanpa sengaja. Di toko buku, dia lagi cari buku bisnis yang tebalnya kayak bantal, sementara aku lagi cekikikan baca komik. Di supermarket, dia lagi serius membandingkan kandungan nutrisi dua merek sereal, sementara aku lagi asyik nyusun menara dari kaleng sarden. Setiap kali ketemu, dia selalu pasang muka seriusnya, dan aku selalu menyambutnya dengan cengiran lebarku. Awalnya, aku pikir dia benar-benar terganggu. Tatapannya itu loh, kayak bilang, "Ini orang kenapa lagi sih?" Tapi lama-kelamaan, aku sadar ada yang berubah. Dia mulai membalas sapaanku, walaupun cuma dengan anggukan kaku. Dia nggak langsung buang muka lagi kalau aku tiba-tiba ketawa sendiri. Puncaknya adalah waktu kami kebetulan nonton film komedi di bioskop, di barisan yang sama. Ada satu adegan super konyol, dan aku ketawa sampai sakit perut. Pas aku lirik ke samping, aku lihat dia lagi mati-matian nahan tawa, bibirnya bergetar, bahunya naik turun, wajahnya merah padam. Saat itu, aku nggak bisa nahan diri. Aku malah makin ngakak, bukan karena filmnya, tapi karena melihat dia yang berusaha keras buat tetap serius tapi gagal total. Momen itu jadi titik baliknya. Setelah nonton, dia yang biasanya langsung ngeloyor pergi, kali ini malah menungguku di luar. Dengan wajah yang masih agak canggung, dia bilang, "Tawamu menular." Aku cuma bisa nyengir. Kan udah ku bilang, "Mas, ketawa itu lebih seru daripada cemberut." Kami mulai ngobrol. Namanya Arga. Ternyata di balik wajah kakunya, dia orang yang hangat. Dia cuma terlalu terbiasa untuk selalu serius dan terkendali. Dia cerita kalau dia selalu menganggap senyum dan tawa itu sebagai tanda orang gak serius sama hidup. Sementara aku cerita kalau bagiku, senyum adalah caraku untuk tetap waras dan berterima kasih sama hidup, seberat apapun itu. Kami seperti dua kutub yang berbeda. Tapi entah kenapa,
perbedaan itu justru terasa menarik. Hubungan kami berkembang pelan-pelan. Dia mulai terbiasa dengan cengiranku yang tiba-tiba. Kadang, pas aku lagi nyengir sendiri mikirin hal konyol, dia cuma geleng-geleng kepala sambil tersenyum tipis. Senyum tipisnya itu, buatku, lebih berharga dari apapun. Itu senyum yang tulus, yang muncul karena dia benar-benar merasa terhibur. Dia bahkan mulai ikut-ikutan jeti konyol. Pernah sekali, waktu kami lagi jalan di taman dan aku hampir jatuh karena kesandung sepatuku sendiri. Dia bukannya panik, malah ikut-ikutan pasang pose mau jatuh sambil nyengir lebar. Kami berdua akhirnya malah ketawa bareng di tengah jalan, gak peduli diliatin orang. Arga bilang, aku seperti matahari yang tiba-tiba masuk ke dunianya yang abu-abu. Aku membuatnya sadar bahwa hidup gak harus selalu tentang target dan keseriusan. Ada ruang untuk tertawa, untuk menjadi konyol, dan untuk sekadar menikmati momen. Sebaliknya, dia memberiku ketenangan. Di sampingnya, aku merasa cengiranku bukan lagi sekadar tameng, tapi sebuah ekspresi kebahagiaan yang tulus karena ada dia di sisiku. Siapa sangka, kebiasaanku nyengir di tengah kekacauan justru membawaku pada sebuah ketenangan terindah. Siapa sangka, senyum yang awalnya dianggap aneh, malah jadi jembatan yang menghubungkan dua dunia yang sangat berbeda. Cinta memang aneh. Dia datang bukan saat kita siap dengan penampilan terbaik atau di momen paling romantis. Kadang, dia datang justru saat kita sedang sibuk menertawakan diri sendiri. Saat kita sedang jadi versi paling jujur dan paling konyol dari diri kita. Jadi, buat kalian yang mungkin merasa hidup lagi berat-beratnya, jangan lupa untuk tersenyum atau bahkan nyengir. Kalian gak pernah tahu senyum mana yang akan mengubah hidup kalian. Kalian gak pernah tahu siapa yang diam-diam ikut tersenyum saat melihat senyum kalian. Mungkin saja cinta sedang menunggu di tikungan berikutnya, tertarik oleh energi positif yang kalian pancarkan. Kisahku dan Arga adalah bukti bahwa kebahagiaan itu menular. Dan cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga, bahkan dari sebuah cengiran iseng di halte bus. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus menyebarkan senyum, ya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, boleh banget klik tombol like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi cerita-cerita positif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!